Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dimulai? Bisa, Pak. Bisa, nggih. Yang presentasi sudah hadir, nggih? Yang presentasi sudah join di Zoom? Sudah. Sudah, nggih. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswi S1 Kebidanan di mata kuliah AIK 3. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama mengetahui apa itu kepribadian Muhammadiyah. Namun sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai pembelajaran ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mungkin langsung saja nggih presentasi dari mahasiswi tentang kepribadian Muhammadiyah. Nanti lanjut tanya jawab, dan jika masih memungkinkan waktunya sebelum zuhur nanti ada tambahan materi dari saya. Saya kira demikian. Silakan bisa dimulai. Ya, Pak. Monggo Mbak Nadia, silakan untuk presentasi. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara bisa lebih keras, Mbak? Mbak Nadia, Iya, Pak. suara. Nggih. Ya, saya Nadia Alifah Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama itu adalah latar belakang. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Kepribadian Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah dirumuskan pada saat Muhammadiyah dipimpin oleh Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis pada periode 1959 sampai 1962. Idenya berasal dari uraian Kiai Haji Fakih Usman mengenai apa sih Muhammadiyah itu pada saat memberikan pelatihan yang diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Rumusan kepribadian Muhammadiyah itu kemudian disempurnakan dan disahkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 pada tahun 1962 di Jakarta, yang juga dikenal dengan Muktamar Setengah Abad. Adapun mereka yang menganggap kepribadian Muhammadiyah sebagai hal baru hanyalah karena mereka mendapati Muhammadiyah sudah tidak dalam keadaan yang sebenarnya.
Selanjutnya ada matan kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama ada hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud geraknya ialah dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan pada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang yang pertama terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada golongan kepada yang Islam, yaitu bersifat pembaruan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam yang murni. Golongan yang kedua yaitu kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar yang kedua ialah kepada masyarakat, bersifat perbaikan dan bimbingan serta peringatan. Yang kedua yaitu ada dasar amal. Usaha Muhammadiyah dalam perjuangan melaksanakan usaha menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Lalu, selanjutnya hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah pada Allah dan ihsan kepada manusia. Yang kelima ada ittiba, yaitu kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam ada melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Yang ketiga ada pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Menilik dalam prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhai Allah. Yang keempat ada sifat memperhatikan dalam tentang yang pertama apakah Muhammadiyah itu, yang kedua dasar dan amal usaha Muhammadiyah, yang ketiga pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat terutama yang tersebut di bawah ini. Yang pertama itu berawal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amal ma'ruf nahi munkar dalam segala lapang, serta menjadi contoh tauladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah. Yang kesepuluh, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Langsung ini ya, lanjut tanya jawab. Silakan. Ya, Mbak Nadia, izin bertanya. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Silvi. Izin bertanya ya, Mbak. Tolong berikan contoh gerakan kemuhammadiyahan tentang kepribadian Muhammadiyah yang masih berjalan sampai saat ini yang menunjukkan hasilnya dan patut untuk terus dijalankan pada generasi penerus sebagai kita. Begitu Mbak Nadia. Iya, Mas Silvi. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu nih? Kalau bisa langsung nggak apa-apa. Langsung ke Mbak. Monggo yang lain. Ya, Mbak Eka Wahyu, Mbak Erika Satyaningsih, Mbak Asi Subakti, tanyanya. Mbak Ya, baik. Rudiatna. Saya Ya, mencoba menjawab pertanyaannya Mbak Silvi. Coba gerakan Muhammadiyah yang masih jalan, contohnya dalam bidang sosial. Kalau dalam bidang sosial itu sudah mencapai ribuan. Contohnya itu di rumah sakit, rumah bersalin, PKIA, BP itu ada sekitar 2000 yang sudah dibangun. Kalau panti asuhan, santunan dan asuhan keluarga sekitar 300. Kalau panti jompo yang sudah dibangun itu sekitar 54. Kalau rehabilitasi cacat sekitar 80-an, kalau SLB itu sekitar 70-an. Jumlah tersebut itu belum jumlah final, bisa terus bertambah karena semangat warga Muhammadiyah untuk mendirikan AUM di berbagai daerah itu sangat tinggi. Semua itu tak lepas dari teladan yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengamalkan surat Al-Ma'un. Jadi dalam melakukan pendirian tersebut itu melawan dengan lembaga yaitu lembaganya Lazismu dan lembaga penanggulangan bencana Muhammadiyah. Lazismu sendiri itu lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Seperti itu, Mas Lutfi. Ya, Mbak, terima kasih. Monggo kalau ada yang ingin bertanya lagi. masih ada? Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asi Subekti. Saya izin bertanya sama Mbak Nadia, nggih. Ya, prinsip dari Muhammadiyah itu salah satunya adalah pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Ya, sebutkan amal usaha tersebut di bidang ekonomi dan berikan contohnya. Menurut panjenengan, perjuangan yang paling nyata saat ini itu seperti apa, khususnya di bidang pendidikan? Terima kasih Mbak Nadia. Gimana? Dengan pertanyaan saya, nggih. Ya, makasih. Good question. Izin menjawab pertanyaan Mbak Asih. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Amal ya dalam bidang ekonomi. Kalau dalam bidang ekonomi, salah satu
Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi massa Islam terbesar di dunia memiliki beberapa amal usaha sebagai ikhtiar mewujudkan cita-citanya. Ekonomi menjadi salah satu perhatian dari Muhammadiyah. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendirikan beberapa amal usaha bidang ekonomi, di antaranya itu BMT atau Baitul Ma'al wat Tamwil, semacam koperasi yang dikelola sesuai kaidah Islam. Lalu selanjutnya ada jaringan pasar retail yang tersebar di daerah-daerah dengan nama yang berbeda, seperti Suryamart, Globmart, dan lain-lain. Lalu ada BPR atau BPRS untuk menggerakkan UKM dan kaum duafa secara ekonomi. Lalu ada mendirikan koperasi atau koperasi syariah, mendirikan radio atau televisi sebagai sarana dakwah sekaligus lembaga profit, dan pengembangan toko suara Muhammadiyah secara berjaringan. Dan perjuangan nyata dalam bidang pendidikan itu, Muhammadiyah telah berkembang pesat melalui dakwah serta amal usahanya, khususnya pada bidang pendidik. Banyak lembaga pendidikan formal yang telah didirikan Muhammadiyah mulai dari sekolah dasar hingga pengurus tinggi pada data yang dirilis. Itu jumlah lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah terdiri dari SD atau MI ada sekitar 2.600, SMP atau MTS ada sekitar 1.700, SMA, SMK, MA ada 1.100, dan perguruan tinggi sekitar 170-an. Itu tersebar dari Aceh hingga Papua. Di sini kita dapat melihat Muhammadiyah telah bersungguh-sungguh mengencarkan amal usahanya pada bidang pendidikan. Begitu Mbak Asih. Sudah jelas atau belum Mbak Asih? Iya, udah jelas Mbak Nadia. Iya. Kasih, iya. Monggo Oke, satu penanya lagi. satu lagi, minimal 3 ya. Ya, saya Erika izin bertanya, Mbak. Ye. Apa yang mendorong Muhammadiyah merumuskan kepribadian Muhammadiyah dan seberapa penting kepribadian Muhammadiyah tersebut bagi persyarikatan? Iya. Untuk pertanyaan apa yang mendorong Muhammadiyah merumuskan kepribadian Muhammadiyah? Jadi dirumuskannya kepribadian Muhammadiyah itu dilatar belakangi oleh keputusan persyarikatan terhadap adanya rumusan yang bisa dijadikan petunjuk untuk persyarikatan Muhammadiyah. Pada waktu itu, Kiai Haji Fakih Usman memberikan rangsangan gagasan kepada Muhammadiyah terhadap pentingnya jati diri Muhammadiyah dengan melalui ceramah. Disampaikan pada saat pelatihan atau kursus yang diselenggarakan PT Muhammadiyah pada tahun 1381 Hijriah bertepatan dengan 1961 Masehi yang diikuti oleh wakil dari pimpinan daerah Muhammadiyah se-Indonesia. Untuk pertanyaan seberapa penting kepribadian Muhammadiyah bagi persyarikatan, jadi fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah untuk menjadi landasan, pedoman, dan pegangan para pemimpin, aktivis, dan anggota Muhammadiyah dalam menjalankan roda organisasi, gerakan, dan amal usaha agar tidak terombang-ambing oleh pengaruh luar dan tetap istiqomah kepada cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah serta cara memperjuangkan cita-citanya. Artinya tidak terpengaruh oleh paham-paham agama lain, ideologi lain, aliran-aliran agama lain, isme-isme, gerakan politik, gaya hidup,
kebudayaan dan peradaban non-muslim, serta cara berpikir non-muslim. Itu contohnya seperti cara berpikir barat, sekuler, liberal, dan sebagainya. Begitu Mbak Erika. Iya, terima kasih Mbak. Sementara 3 dulu nggih. Kalau masih ada pertanyaan bisa via kolom chat nih, chat room. Terima kasih kepada presenter nggih atas presentasinya. Cukup lengkap nggih. Tadi sudah mengulas tentang 10 kepribadian Muhammadiyah. Tidak harus dihafal, tapi yang lebih penting adalah diamalkan. Ini ada kepribadian Muhammadiyah nggih. Saya sebagai prolog awali pertama bahwa nilai normatif yang ada di kepribadian Muhammadiyah ini diharapkan terinternalisasi dalam diri dan menjadi kepribadian anggota persyarikatan. Karena ada proses terinternalisasi, maka itu butuh waktu, ya. Butuh waktu, butuh pengalaman, ya, juga butuh pemahaman, sehingga kepribadian Muhammadiyah itu lahir dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kepribadian Muhammadiyah dapat dipandang sebagai idealitas gerakan Muhammadiyah, dianggap sebagai cita-cita ideal bagaimana pimpinan Muhammadiyah, warga Muhammadiyah itu memiliki kepribadian seperti 10 kepribadian Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat dari aspek sejarah, aspek historis Muhammadiyah, melalui nilai-nilai yang ada, baik yang dipertontonkan oleh para pimpinannya, anggotanya, jamaahnya juga, ya, watak dan sifat serta keyakinan dan cita-cita persyarikatan. Pertama adalah sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Tadi sudah disampaikan ya oleh mahasiswi bahwa ini term kepribadian Muhammadiyah ini muncul pada periode Kolonel M. Yunus. Dan memang sejak semula gagasan ini berasal dari Fakih Usman. Beliau bertanya kepada para audiens, apa sih Muhammadiyah? Ketika ditanya apa sih Muhammadiyah, maka jawabannya juga beragam. Ada yang menjelaskan dari aspek sejarah, ada yang menjelaskan dari aspek organisatoris, dan juga ada yang menjelaskan dari aspek ideologis, dan juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan dan pengalaman masing-masing hadirin yang di situ. Ketika apa sih Muhammadiyah itu? Ya. Itu juga nanti muncul ya ketika dalam sebuah ujian atau wawancara ketika ditanya apa sih Muhammadiyah, maka jawabannya bisa jadi sangat beragam, walaupun mungkin substansinya tidak berbeda. Dan KM atau 10 kepribadian Muhammadiyah ini disahkan pada Muktamar ke-35 di Jakarta, atau yang dikenal dengan Muktamar Setengah Abad. Kalau kita bicara pribadian ya, paling enggak ada 4 komponen yang terkait. Bisa di dalamnya sifat-sifat kita, kepribadian itu ya sifat-sifat kita, kepribadian itu ya karakteristik kita, kepribadian itu ya apa yang kita yakini dan apa yang kita ciptakan sehingga muncul dalam kepribadian kita sehari-hari. Kemudian kepribadian itu juga merupakan watak dan sikap yang kita pertontonkan kepada orang lain. Jadi kalau kita bicara hakikat kepribadian, paling tidak mengandung 4 elemen ini, yaitu sifat, karakteristik, keyakinan dan cita-cita, serta watak dan sikap. Lalu bagaimana memahami kepribadian Muhammadiyah? Nah,
dalam memahami ini kita bukan hanya paham dari sisi organisatorisnya, baik itu dari segi manajemennya ya, tapi juga dari ideologi dan cita-citanya. Sebenarnya manhaj Muhammadiyah itu seperti apa dan apa cita-cita Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, Islam yang bagaimana yang hendak diwujudkan oleh Muhammadiyah. Karena Islam sekalipun syariatnya sama, tapi fikihnya pasti berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lain. Yang hendak ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh Muhammadiyah. Yang seperti apa Islam yang bagaimana. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana sejarah dakwah Rasulullah yang akan dijadikan sifat gerak dakwah Muhammadiyah. Sini kita juga harus belajar sirah nabawiyah ya. Kepribadian 10 kepribadian Muhammadiyah. 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi uswah hasanah. Ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. 8. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. 9. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang 10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Oke. Yang pertama, sifat kepribadian Muhammadiyah adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Ini tentu diilhami dari ayat ke-107 dari Quran Surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi rahmat artinya menebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh ciptaan Tuhan. Ini juga kita bisa dapatkan dalam Quran Surah Al-An-Nur ayat 55. Di ayat ini Allah berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan suatu apapun dengan aku. Dan barang siapa tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Sini Allah berjanji kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Aminu wa aminus solihat, bahwa akan menjadikan kita berkuasa di muka bumi ini, ya, tentu dengan memahami sunatullah, ya. Kemudian kepribadian Muhammadiyah yang kedua adalah memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Satu musuh kelihatannya menguras tenaga kita daripada 1000 kawan. Artinya punya satu musuh saja kita akan selalu teringat dengan orang tersebut. Tapi kita punya 1000 kawan, kita tidak mungkin akan mengingatnya setiap hari. Ya, karena
Karena manusia lebih senang, mempunyai kecenderungan lebih senang mencari kelemahan orang atau kejelekan. Nah, dalam poin kedua ini, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina ahwaikum, maka damaikanlah antar keduanya itu. Tentu jika ada perselisihan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan taatlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ini yang harus kita jaga. Kita harus punya orientasi, memperbanyak kawan, dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ini artinya sama saja mempersedikit musuh dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ini juga ada dalam Quran surah Al-Fusilat ayat ayat 34 dan 35. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tentu berbeda ya antara kebaikan dan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang di antara kamu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Tadi ya sama dengan mengukuhkan atau mempraktekkan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita menjadikan musuh kita sebagai teman yang setia. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah dalam Sirah Nabawiyah sering disebutkan betapa banyak yang tadinya memusuhi Rasulullah justru menjadi sahabatnya, pengikutnya yang sangat setia. Karena selalu membalas kebaikan atau selalu membahas kejahatan dengan kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Ini sunatullah, ini hukum alam. Wama, ayat selanjutnya ya 35. Wama yulaqqaha illal ladzina sabaru. Wama yulaqqaha illa dzu haddin adim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Artinya, kalau kita ingin diberi sifat-sifat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Al-muflihun. Oke. Kemudian poin yang ketiga dari kepribadian Muhammadiyah adalah lapang dada, luas pandang, dan memegang teguh ajaran Islam. Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Hidayah ini adalah ranahnya Allah. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sudrahu dayyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sempit, sesak lagi sempit. Seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang beriman. Ini poin yang ketiga, lapang dada. Lapang dada itu tidak baperan ya, tidak baperan, nerimo dengan ujian. Luas pandang, wawasannya luas, salah satunya dengan cara rajin membaca buku dan memegang teguh ajaran Islam. Nah, ini doa ketika kita
minta dilapangkan dadanya ya. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini doa yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Doa agar diberi dada yang lapang dan juga diberi kemampuan untuk berbicara. Lisani yafqahu qawli. Kemudian kepribadian Muhammadiyah yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Di ayat ini Allah berfirman, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah. Dan tali perjanjian dengan manusia. Artinya ada syariat ya, agar kita berpegang teguh atau menghormati perjanjian baik dengan Allah maupun dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemukaan dari Allah, mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Oke. Di ayat lain, Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmati ikhwan. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah saling bermusuhan. Maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Binikmatihi ikhwan. Kemudian wa kuntum ala syafah hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Padahal kamu telah berada di tepi jurang, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Silakan sampai ayat kelima. Masih ada yang ingin tanyakan, bisa resen ya, atau nulis di kolom chat. Kemudian ayat yang kelima dari kepribadian Muhammadiyah adalah mengindahkan segala hukum, undang-undang, dan falsafah negara yang sah. Ini ada nasnya ya dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa uli amri minkum. Ini menarik ya. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan ulil amri minkum. Di kalimat ini, di ayat ini, ketika Allah berfirman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, di depannya ada kata ati'u, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul. Ati'ur rasul wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tapi ketika kepada ulil amri, ketika pada pemimpin, tidak ada kata ati'u. Artinya, ini adalah isyarat kuat bahwa kita harus mendahulukan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Baru kepada ulil amri kita, pemimpin kita, selama pemimpin kita tidak mengajak kepada kemaksiatan. Fa'in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Maka kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis.
Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Termasuk dalam masalah ibadah ya, baik ibadah puasa maupun haji ya. Kita tidak harus mengikuti ulil amri atau pemerintah dalam ibadah mahdoh, dalam ibadah khusus. Tapi dalam aspek muamalah dunyawiyah tentu kita harus mengikuti ulil amri kita. Artinya ulil amri tidak bisa memaksakan kita beragama sesuai dengan keinginan mereka jika itu terkait dengan ibadah, jika itu terkait dengan akidah atau dan juga ibadah mahdoh, ibadah khusus ya. Seperti puasa, sholat, dan haji. Dan tentu negara tidak akan mengurus sampai sedetail itu ya, sampai sedetail bagaimana kita harus beribadah, karena kita diberi kebebasan dalam melaksanakan agama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian yang keenam, ayat yang keenam dari kepribadian Muhammadiyah adalah amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi uswah hasanah. Amar ma'ruf, mengajak yang ma'ruf, yang baik, wa nahi munkar, dan mencegah kemungkaran, kejahatan, kezaliman, kebatilan, ketidakadilan dalam segala lapangan serta menjadi uswah hasanah. Jadi contoh yang baik dengan cara menampilkan akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini perintah amar ma'ruf nahi munkar dikaitkan dengan umat yang terbaik. Jadi dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 ini Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini menarik ya. Dikatakan di sini bahwa umat yang terbaik adalah umat yang senantiasa beramar ma'ruf. Yang pertama. Yang kedua, nahi munkar. Dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Yang menarik dari ayat ini adalah kenapa kata beriman kepada Allah justru ditempatkan di kata ketiga, bukan di pertama. Kalau di ayat-ayat lain selalu ditempatkan di tempat pertama. Misalnya, aminu wa amilus sholihat. Beriman kepada Allah dan beramal soleh. Atau yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajah. Perintah beriman dulu baru berilmu. Tapi di sini justru ditempatkan di nomor 3. Ini adalah sebuah isyarat yang sangat kuat betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Hukumnya fardu kifayah. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, kita diam saja. Padahal kita di situ sendirian, kita tidak mencegahnya, tidak mencegah kemungkaran, kejahatan, kebatilan. Maka tentu kalau kita dalam posisi sendirian, hukumnya berubah menjadi fardu ain, wajib. Karena Allah sendiri berfirman, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut, kejahatan tersebut, kezaliman tersebut, ketidakadilan tersebut, kebatilan tersebut dengan tangan, dengan kemampuan, dengan kekuasaan yang kamu miliki, dengan keberanian yang kamu miliki. Fa'ilam yastati fabilisanihi. Maka jika tidak mampu, tidak berani berbuat, maka dengan lisan, sampaikan dengan lisan. Mungkin dalam konteks sekarang beramar ma'ruf nahi munkar bisa melalui tulisan lewat media sosial yang sangat cepat, real time. Fa'ilam yastati fabiqalbihi. Tapi jika kamu tidak mampu juga, tidak punya kekuasaan, tidak berani bicara,
maka cukup dalam hati kita menolak akan kemungkaran tersebut. Wadzalika ad'aful iman. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau melihat sebuah kezaliman, kejahatan, kebatilan, ketidakadilan, kita hanya diam saja. Dzalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum al-fasiqun. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian ayat yang ke-7 ya dari 10 tentang kepribadian Muhammadiyah, yaitu aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah, perbaikan, perdamaian, dan pembangunan sesuai ajaran Islam. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum ad-dhalimun linafsi. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Tadi ya. Kemudian dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar ya. Dan yang ke-8 dari 10 kepribadian Muhammadiyah adalah kerjasama dengan golongan lain dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingannya. Artinya cita-cita Muhammadiyah tidak dapat diwujudkan kalau Muhammadiyah hanya bekerja sendiri. Harus bekerja dengan ormas lain, dengan pemerintah, dengan segenap komponen masyarakat yang sejalan sesuai dengan cita-cita Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul harama walal hajja walal qulaida wala amina al-baitu al-haram yabtahuna fadlan min rabbihim wa ridwanan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang had dan binatang-binatang kholaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum sananun qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Inti dari ayat ini adalah ta'awun alal birri wat taqwa wala ta'awun alal ismi wal udwan, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan atau pelanggaran. Inti dari ayat 8 ini. Kemudian ayat ke-9 membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain. Pertama yaitu membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara negara dan membangunnya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini dilakukan Muhammadiyah sejak sebelum lahir ya, 1 abad lebih yang lalu. 18 November 1912. Bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Muhammadiyah sudah membantu pemerintah dan bekerja sama dengan golongan lain, terutama untuk kemerdekaan. Bahkan sampai sekarang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Kemudian, orang yang memiliki kepribadian Muhammadiyah tidak hanya menuntut bantuan pemerintah. Kita tidak banyak menuntut, tapi jika diberi tentu kita akan terima. Tapi juga berkontribusi bagi bangsa ini dengan cara tadi menyehatkan warga dengan mendirikan rumah sakit dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan amal usaha bidang pendidikan. Spirit Islam itu selalu memberi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini yang menjadi falsafah Muhammadiyah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena itulah lewat warga atau jamaah yang gemar berinfak, berzakat, maka mereka dapat membangun amal usaha baik bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Maka tangan di atas adalah pemberi infak dan tangan di bawah adalah peminta. Oke. Demikianlah seharusnya bagi pribadi-pribadi peradaban utama. Memberi adalah kebahagiaannya. Ya. Memberi adalah kebahagiaannya. Kita akan merasakan kebahagiaannya hakiki adalah saat kita bisa membantu orang lain. Mungkin kita senang ketika menerima sesuatu, tapi sesungguhnya hati yang bersih adalah hati kita akan benar-benar bahagia, happy ketika kita dapat memberi orang lain, membantu orang lain. Ada kepuasan batiniah di situ. Begitu juga memberikan sumbangan atau sumbangsih fikir, tenaga, dan jiwa. Bahkan harta harus dilakukan warga Muhammadiyah. Dan yang keempat, atau D, negara Indonesia memiliki semua warga negara. Negara Indonesia milik semua warga negara, termasuk warga Muhammadiyah. Adalah suatu keharusan dijalin kerjasama di antara semua unsur pemilik negara untuk membangun negara dan bangsa menuju tercapainya masyarakat yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minu as-salat wa yu'tuna az-zakat wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat wa yuti'una Allah war rasulih. Ulaika sayarhamullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, baik lelaki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagai bagian yang lain. Ya, at-ta'awun, saling tolong-menolong. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, yang benar, mencegah dari mungkar, mencegah kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, kebatilan, ketidakadilan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ya ini yang harus kita lakukan. Kita harus berta'awun, saling tolong-menolong. Saling beramar ma'ruf, nahi mungkar. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ya. Ini ada dalam Quran Surah At-Taubah ayat 71. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsusun. Marsusun. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Inilah mengapa alasan didirikannya organisasi. Karena kalau kita berdakwah sendirian, tidak terorganisir, tidak dengan teamwork, maka dakwah kita akan kalah dengan dakwah kemusyrikan, kemaksiatan. Sahabat Nabi pernah mengatakan, al-batil bin nidam yaghlib al-haq bi khairin nidam. Kebatilan, kejahatan, kemungkaran, ketidakadilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang terorganisir.
Inilah pentingnya berorganisasi. Harapkan mahasiswa di tengah-tengah kesibukannya kuliah juga sebaiknya tetap aktif berorganisasi. Ya, karena penting untuk mengasah pengalaman, mengasah skill, mengasah leadership. Umumnya atau mayoritas mahasiswa yang lulus dengan berorganisasi saat menjadi mahasiswa dengan yang tidak, maka mereka yang saat mahasiswa aktif di organisasi itu lebih siap terjun ke masyarakat daripada yang tidak aktif di organisasi. Karena berbeda dunia pendidikan dengan dunia nyata ya. Yang terakhir 10, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Ya, ini ada nasnya Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum sananun qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Matan kepribadian Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu? Bagaimana cara menuntunkan? Mudah-mudahan tadi dari uraian itu sudah ada gambarannya ya. Slide-nya masih 10 ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tadi sudah ya. Oh enggak, tinggal 3 ya. Apakah Muhammadiyah itu ya? Oke, saya lanjutkan. Maaf. Nah, ketika ditanya itu, maka jawaban normatif ini ada di anggaran dasar Muhammadiyah. Bab 3 pasal 4 ayat 1. Bab 3 pasal 4 ayat 1. Jika ada pertanyaan apakah Muhammadiyah itu, maka jawaban normatif adalah sesuai anggaran dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Gerakan yang berasaskan Islam. Dakwah yang senantiasa mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, wa nahyi mungkar. Al-amru billah. Al-amru amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah kemungkaran, mencegah kejahatan, kezoliman, ketidakadilan, kebatilan. Dan juga gerakan tajdid, gerakan pembaharuan, tajdid, baik dalam purifikasi maupun modernisasi. Serta bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Ini saya tambahkan As-Sunnah Maqbulah harusnya ya. Sunnah atau hadis yang diterima ya. Ini nomenklatur normatifnya, bahwa ditanya apa Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan, ini kurang berarti, ada menegakkan ya. Tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Maaf saya koreksi. Tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi tujuannya bukan untuk mendirikan negara Islam, tapi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Seperti budaya membaca, budaya kebersihan, budaya kedisiplinan, dan lain-lain. Kemudian definisi non-formal, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, organisasi massa dan kemasyarakat, bukan organisasi politik. Sekalipun Muhammadiyah bukan organisasi politik, tapi Muhammadiyah tidak buta politik. Muhammadiyah berpolitik
secara tidak praktis. Artinya memberikan rekomendasi, memberikan imbauan kepada segenap stakeholder dalam kehidupan berpolitik di tanah air. Kemudian tujuan non-formal Muhammadiyah bersifat perbaikan, bimbingan, dan juga peringatan bagi semua umat manusia. Cara memberikan atau menuntunkan, pertama penandasan atau pendalaman pengertian tentang dakwah atau tabligh, tentang ajakan. Kedua, memiliki prinsip menggembirakan dan memantaskan tugas dakwah. Kemudian yang C, para warga hendaklah diberi tugas yang serius dan penuh tanggung jawab. Bagaimana cara menuntunkan kepada masyarakat. Yang keempat, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Yang kelima, materi dakwah yang dibawakan dan pembagian petugas-petugas disesuaikan dengan kemampuan dan sasarannya. Terus adanya tambahan bahan atau bekal yang diperlukan. Ini coba saya sempurnakan, ya. Menggembirakan, mencerahkan, dan memajukan, dan memantapkan tugas dakwah. Ya. Artinya menggembirakan, mencerahkan, dan memajukan dalam menyampaikan risalah Islam. Demikian, terima kasih. Saya kira sudah selesai materi dari saya. Apa masih ada pertanyaan dari apa yang saya uraikan? Insya Allah cukup, Pak. Insya Allah cukup. Terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa untuk absensi di Edu, kolomnya sudah saya siapkan, kolom absensi. Dan insya Allah nanti rekaman ini linknya saya share di Edu. Saya kira demikian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Maaf, saya ini